Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Makassar. Dan kita kali ini kita kedatangan uh, tamu kehormatan nih, tamu kehormatan. Beliau salah satu panutan saya juga. Kebetulan saya menggunakan kaosnya, Bang Suma. Selamat sore Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sehat Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di konten kita kali ini kita akan membahas tentang seputar MMCI. Jadi kebetulan saya sudah bersama ketua umum ya, Bang. Ya, ketua umum dari MMCI. Nah, jadi langsung saja kita tanyakan. Jadi MMCI ini sebenarnya visi misinya itu apa sih, Bang? Kalau bisa dijelaskan ke pemirsa kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jadi berbicara mengenai MMCI, artinya kita diarahkan untuk membawa alam sadar kita kepada sebuah lembaga, di mana lembaga ini tentu sifatnya nuansa daripada ruang lingkup visi misinya itu tidak jauh beda dengan yayasan-yayasan lain. Jadi MMCI punya misi, punya visi, di mana pada endingnya adalah mengangkat harkat daripada para mu'alaf, memberi ruang, memberi tempat, ya sebagai wadah. MMCI tentu itu memberikan sebuah fasilitas untuk kemudian bagaimana seorang mu'alaf ini bisa menjadikan individu yang ada di dalamnya menjadi sebuah individu yang betul-betul dikader untuk menjadi seorang yang memahami tentang Islam secara kafah, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa menjadi benteng umat. MMCI salah satu wadah tempat berkumpulnya para mu'alaf, dipertemukan dengan orang-orang yang kaya dengan ilmu, dipertemukan dengan orang-orang yang mau belajar tentang Islam, lalu kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang ingin mengaktualisasikan diri, ya, bagaimana bisa mengemban amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, baik terhadap umat Islam itu sendiri maupun umat di luar daripada umat Islam itu sendiri. Jadi MMCI bukan hanya bergerak di bidang agama, dalam hari ini yang spesifik dalam hal keagamaan, tapi dia juga konsen terhadap gerakan-gerakan sosial. Artinya kalau kita berbicara mengenai sosial, itu tidak terlepas dari seluruh manusia, khususnya yang ada di negara kita ini. Ya Allah, jadi ini lebih ke menaungi saudara-saudara kita yang mualaf. Insya Allah. Ya, karena terus terang Ustadz, nggak apa-apa ya panggil Ustadz ya, atau Bang Suma aja. Iya, Bang Suma. Bang Suma, oke. Jadi di luar sana itu kebanyakan saya melihat banyak saudara-saudara kita yang mualaf, setelah dimualafkan lepas begitu saja. Jadi MMCI ini hadir untuk menaungi, insya Allah menjamin kehidupan mereka ke depannya, untuk mungkin mengenai masalah kehidupannya mereka, mengenai akhlak, tauhidnya mereka, kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Betul. Jadi mungkin bisa diceritakan kurang lebih sejarah terbentuknya nih, kenapa begitu bisa, apa yang melandasi terbentuknya MMCI ini, maksudnya apa yang mendasari sehingga Bang Suma ini terjun mengabdikan diri untuk menaungi saudara-saudara kita yang mualaf. Dan karena saya anggap ini tanggung jawab yang tidak mudah, Bang. Iya. Silakan, Bang. Baik. Jadi begini, ketika saya diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti itu ya, di banyak forum dan di beberapa pertemuan saya sampaikan bahwa MMCI itu dibentuk ya, bukan secara spontanitas dalam arti kata semau saya aja, tidak. Tetapi itu berlandaskan terhadap niatan. Dari sejak beberapa tahun belakangan banyak kita mendengarkan adanya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Namun di sisi lain kita juga sering kecolongan, dalam arti kata gini,
sebuah lembaga ada visi, ada misi. Artinya ada penyakit sosial yang akan disembuhkan, akan dihilangkan di situ. Tetapi ternyata ruang itu tidak terjamah secara maksimal. Karena itulah kemudian saya secara pribadi waktu itu mencoba untuk berkifrah, bagaimana bisa meluangkan waktu untuk kemudian bisa melakukan sebuah gerakan, di mana gerakan ini juga terlibat sama seperti teman-teman yang ada di organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Nah, taruhlah misalnya ada MCI, saya sebut saja seperti itu, karena saya juga pernah di sana. Kemudian, kemudian ada At-Tauhid. Ini organisasi-organisasi yang memang kita masih jalan barengan sampai hari ini. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba untuk menyuarakan bagaimana gerakan-gerakan yang saya anggap tadi, yang saya sebutkan tadi itu bisa secara organisir berjalan dengan baik, bisa maksimal berjalan dengan yang sesuai dengan harapan. Nah, tidak mudah karena berbagai rintangan itu pasti ada, berbagai cobaan itu ada, kendala-kendala di lapangan itu ada. Kendala yang terbesar apa dalam organisasi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyatukan beberapa kekuatan untuk membuat sebuah gerakan di mana gerakan itu bisa kita jadikan sebagai salah satu pilar. Jadi kita berharap gerakan-gerakan ini kemudian menjadi pilar dari beberapa garda terdepan di dalam membentengi akidah. Nah, alhamdulillah berkat kegigihan dan juga ajaran serta pembinaan dan edukasi dari teman-teman yang sama-sama bergerak di bidang ini, kemudian saya dipertemukan dengan sosok yang bernama Ustadz Alwan. Ya, Ustadz Alwan itu mencoba untuk mencari waktu untuk bertemu dengan saya, menyatukan visi dan misi. Akhirnya singkat cerita kami dipertemukan dengan orang-orang yang sehobi dengan kita. Bagaimana bisa membantu teman-teman mu'alaf agar mereka ini bisa menjadi orang yang betul-betul bisa berguna bagi bangsa dan agama. Nah, kami sudah ketemu, ada beberapa teman yang sudah punya visi misi yang sama, kemudian mereka masing-masing memiliki senjata yang bisa digunakan untuk berjuang gitu. Nah, setelah kita menjadi satu gitu, kendala terbesar lagi-lagi datang. Ya, di mana-mana organisasi itu, sebuah yayasan itu pasti kita tidak bisa terlepas daripada adanya dukungan finansial. Ya, betul. Nah, inilah beban yang terberat pada masa itu, karena kita tidak mungkin menjajakan sebuah kebaikan dengan cara meminta-minta gitu. Artinya bahwa yayasan ini harus benar-benar berdiri, visi misi ini benar-benar harus bisa dijalankan dengan tidak membuang atau menjadikan marwah daripada persatuan pertemuan orang-orang ini menjadi cacat gitu. Akhirnya pertolongan Allah ya, kami dipertemukan dengan sosok yang benar-benar menurut saya itu adalah malaikat tak bersayap. Masya Allah. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Itu tadi yang saya bilang, kita menghadapi banyak kendala. Kendala yang terbesar itu finansial. Jadi bagaimana kemudian kita ingin memandikan seseorang sementara kita tidak punya sumber air? Betul. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ibarat MMC ini, ya, taruhlah persatuan dan pertemuan kami ini ibarat sebuah kendaraan. Di situ ada bannya, di situ ada setirnya, di situ ada sopirnya, di situ ada kaca spion dan seterusnya. Kita tinggal kekurangan apa gitu? BBM-nya yang tidak ada. Ya. Visi bagus, misi bagus. Bagaimana yang bisa bergerak? Kendaraan ini sampai ke tujuan harus punya bahan bakar. Ya, betul. Nah, singkat cerita, pada saat itu ya bolehlah saya katakan bahwa kondisi ini selalu saya alami. Saya sudah ketemu dengan banyak pemuka-pemuka agama, bertemu dengan tokoh-tokoh agama, memberikan solusi. Tapi ternyata solusi itu tidak semudah yang saya harapkan. Karena setelah saya berjuang, ternyata masih berhadapan dengan kendala-kendala. Nah, alhasil pada masa saya diundang ke
salah satu channel yang terkenal sekarang itu ya, Geraha Mu'alaf. Kemudian ada juga ZCC, saya diundang di situ. Saya kemudian membicarakan tentang visi misi. Lalu kemudian saya menyampaikan pada forum itu ruang lingkup daripada keberadaan saya sebagai seorang Kristen. Apa yang saya butuhkan gitu loh. Dan siapa yang mau berjuang bersama saya. Nah, singkat cerita, dipertemukanlah saya dengan malaikat Tuhan tersebut. Kenapa saya katakan beliau itu adalah malaikat Tuhan? Karena pola hidupnya, setelah saya kenalan sama beliau, dia senantiasa berbisnis. Tapi bisnisnya bukan dengan manusia. Bisnisnya dengan Allah. Oke, menarik. Jadi itu, luar biasa di sini. Ya, mengenai malaikat tak bersayap. Ini saya anggap ini suatu cerita yang menarik. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bang, awal mulanya bertemunya atau bagaimana sampai bisa sosok beliau malaikat tak bersayap ini bisa mendukung pergerakan ini? Apakah sebelumnya memang kenal atau seperti apa Bang? Oke. Jadi saya kalau ditanyai hal ini ya, berkecamuk beberapa kondisi kejiwaan saya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah lama di dunia ini. Dalam arti kata dunia yang bergerak tentang mu'alaf, kristolog. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saya sering ditelepon. Saya tampil di beberapa channel, ditelepon sama oknum. Kami mau membantu, kami siap membantu, kami akan ini dan itu. Ya, tapi seperti biasa mungkin karena kondisi lapangan, apalagi dengan adanya COVID ini luar biasa ya, perubahan-perubahan finansial secara perekonomian, perorangan, lembaga, bahkan bernegara, orang itu cenderung mengalami gangguan gitu. Jadi kejiwaan saya ketika mendapatkan telepon dari malaikat yang saya bilang tadi, dia SMS, dia telepon, saya tidak angkat. Kemudian dia chat. Dia katakan gini, Bang Suma, saya dengar Anda butuh semacam perlengkapan gitu. Anda ingin markas. Fasilitas. Saya dengar Anda ngontrak untuk menampung mu'alaf sebulan sekian. Gitu. Oh iya benar Pak. Perkenalkan, saya si Fulan. Dia. Saya ingin terlibat, saya ingin ikut di situ. Senanglah saya, tapi pikiran saya ya sama dengan teman-teman yang lain. Ya, ada yang nyumbang sendal, ada yang nyumbang Quran, ada yang nyumbang sejadah. Sama, pikiran saya gitu sama. Apatah lagi setelah dia perkenalkan dirinya, saya ini adalah ketua yayasan ini. Nah, image saya, pemikiran saya pada saat beliau berbicara bahwa saya adalah ketua yayasan, artinya orang ini sama juga dengan saya. Artinya dia sama aja dengan Ustaz Alwan kan? Betul. Sama dengan teman-teman yang lain. Taruhlah misalnya semacam Don Ditan, sahabat-sahabat, Ko Stephen, teman-teman seperjuangan kita. Ya sama aja berarti. Ya udah yuk kita sama-sama menderita, aku bilang gitu. Yang penting mau berdarah-darah sama-sama. Ayo. Jadi saya chat sama beliau. Oke Pak Ustadz. Karena ketua yayasan. Ketua yayasan yang sifatnya bergerak di bidang keagamaan, ya Ustadz lah pasti panggilannya kan, kecuali Bang Suma. Bang Suma kan kristolog, gitu kan. Betul. Jadi baik Ustadz, insya Allah Ustadz. Nah rupa-rupanya orang ini sangat-sangat terkesan, satu-satunya manusia semenjak dia hidup yang pernah panggil dia Ustadz. Cuman saya. Messi ya ketika dipanggil Ustadz itu. Kata beliau ya, kalau saya boleh bahasakan menurut penilaian saya, ketika saya panggil Ustadz, dia berasa ada di langit ketujuh. Subhanallah. Karena apa yang tergambar di situ? Ketika ada sosok yang selama ini mau gitu memberikan sesuatu yang sangat berharga menurut hitungan manusia, dia berikan dengan ikhlas, dia kasih apapun yang dibutuhkan oleh kami, oleh yayasan. Yang muncul pada saat itu di benak saya adalah di benak saya waktu itu, ini orang bercandanya kelewatan gitu. Lagi-lagi saya mau diuji dengan dikerjai gitu. Karena memang saya sering dikerjain. Oh jadi udah sering saya ketika dikerjain. dihubungi
tanggapannya belum serius. Oh, saya ngapain saya serius? Lah orang sibuk mikirin ini, mikirin itu, mana teman-teman, ayo dong kita gini. Iya, ini ada orang mau nawarin saya ikut bergabung. Ya sudah, ayo bergabung. Terus dia bilang, saya serius, Bang Suma, saya serius. Saya jawab, ya memang saya juga serius. Jadi waktu itu saya kapan bisa bertemu? Tak kasih nomornya Ustadz Alwan. Dalam pikiran saya, yang kayak begini-begini mah biar Ustadz Alwan yang ngurus. Ngapain? Ya itulah keburukan saya, ada rada-rada tidak menghargai. Ya, tapi ternyata itu juga adalah pertolongan dari Allah. Akhirnya, singkat cerita, si Fulan telepon ke Ustadz Alwan. Dan nah ini yang terjadi. Sekelas Ustadz Alwan aja nggak percaya. Apalagi saya yang rada-rada pelawak, orangnya kocak kan. Suka kerjain gembala-gembala di luar sana, ya kan? Mana saya percaya, saya 100% nggak mungkin lah. Tapi sebagai seorang Islam, sebagai orang yang bergerak di bidang itu ya, saya tetap menghargai beliau. Betul. Telepon Ustadz Alwan pun rada nggak percaya. Masih ada keraguan ya di situ ya. Cobalah bayangkan kondisi yang sudah sangat berat. Orang untuk berpikir bagaimana besok saja orang masih mikir gitu loh. Kondisi saat sekarang. Tiba-tiba ada orang dengan PD-nya ingin berbagi. Berbaginya nggak main-main. Ustadz Alwan, saya pingin ketemu, saya pingin belikan rumah, berapapun harganya untuk Anda, untuk yayasan. Jadi gila nggak? Ya, saya juga yang mendengarnya ini kaget. Jadi, nah makanya nyumbangnya ini tidak main-main ya. Kalau macam saya kan nyumbang 50, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, sejuta lah maksimal. Gak main-main Pak. Kamu cari rumah di kota Makassar, berapapun harganya, tak beliin katanya. Masya Allah. Jadi Bang Suma sendiri yang nggak percaya saya. Jadi ketika dihubungi itu beliau mempercayakan ke Bang Suma untuk mencari tempatnya gitu. Iya. Dan ya karena saya sudah lama ya. Iya. Dari sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu kita bergerak di bidang ini. Orang tahu kok Zuma itu adalah ketua mu'alaf Sekota Makassar, bahkan Kanwil 5. Coba orang tahu kemana mereka yang banyak harta, yang selalu menyuarakan berimpak, laksanakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi. Mana mereka? Mereka tiap hari baca Quran. Nah, mungkin mereka peduli terhadap yayasan yang lain, peduli tempat yang lain, dan mungkin sosok Zuma bagi mereka bukan orang yang cocok untuk menjadi menjadi tong penyimpan harta untuk menuju akhirat. Nah, singkat cerita, Ustadz Alwan pun nelpon. Kanda, yang tadi itu, yang Kanda kasih nomornya itu, ini kadarullah katanya. Menurut beliau ya, ada apa rupanya? Dia mau ketemu dia mau belikan kita markas. Masya Allah. Berapapun harganya cari. Yang bener. Iya. Kapan janjian? Hari Kamis waktu itu, kalau nggak salah hari Kamis. Ya udah, coba kita lihat serius nak ini manusia. Jadi pada saat itu masih ragu ya, Ustaz? Ragu karena karena kita sering dijanji besok saya siapkan mesin air ya. Ya, ternyata cuma obat kuping. Ya, betul. Besok saya siapkan sejadah ya. Oh, ternyata ada halangan dan seterusnya. Ya nggak jadi. Nah, ini yang lucu pada saat hari H. Hari pertemuannya. Hari pertemuan. Okay. Jadi yang ada di dalam benak saya, ya maklum lah, namanya juga kita orang kantoran kan. Ini orang necis, perlente, eksklusif ya. Diantar pakai Pajero minimal atau mobil yang Alphard gitu ya kan. Pastilah dikawal dengan berbagai macam embel-embelnya lah ini Istilahnya kasih karpet merah. Nelpon, Bang Zuma, saya sudah ada di sini loh. Oh iya Pak, iya Ustadz. Saya masih panggil Ustadz waktu itu. Iya Ustadz. Saya ada di kantin, bilang gitu. Jarak antara tempat parkir depan dengan tempat saya duduk itu kalau dia berjalan paling 3 menit, 4 menit nyampe. Udah nyampe. Jadi saya keluar dari kantin. Mana ini orang? Saya pakai baju warna coklat, kata dia gitu. Oh iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Saya sudah ada di depan masjid loh. Saya di depan masjid. Orang ini mana? Nggak ada siapa-siapa di situ. Katanya baju coklat. Memang ada baju coklat, tapi nggak mungkin lah dia
Jadi Nggak tidak nggak rasional, nggak terbayang mungkin, sosoknya ya. nggak mungkin. Muncul sosok ada orang tinggi gitu ya, tinggi, ya badannya bagus, di situ jalan bersama dengan seorang anak muda yang tanggung, ganteng juga, mendekat. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa orangnya, Beliau inilah orangnya. iya nggak mungkin, nggak mustahil. Akhirnya saya cari kiri, cari kanan, yang mana orangnya? Katanya baju coklat. Memang ada baju coklat muda sih, tapi wah bukan dia, nggak Iya. mungkin. Jadi saya tengok ke belakangnya, mana orang itu. Orang yang di depan saya jarak kurang lebih 5 meter itulah yang Beliau menyapa lah saya. Masya Allah. Bang Suma ya? Nah itu gayanya. Bang Suma ya? Oh, iya Ustaz, saya Bang Suma. Tapi saya belum percaya gitu. Iya. Dari penampilannya, rambutnya gondrong, diikat gitu, penampilan pakai celana lepis. Aduh, saya dikerjain lagi nih Iya. orang, gue bilang kan. Ya Dan Allah. nyumbangnya ini tidak main-main ya seperti itu. Iya. Betul, Ya betul. Allah, ujian apa lagi nih, gue bilang. Kau pertemukan saya dengan orang yang kerjain saya lagi tuh, gue bilang. Ya kan? Jadi kok aja lah beliau duduk di kantin. Di kantin. Kantin Nah. tempatnya para teman-teman saya lah, selevel saya gitu. Nah loh. ini mohon maaf saya potong Bang, ini sesuatu yang unik nih sebenarnya. Iya, Kan iya, iya. Bang Suma ini udah dihubungin, ada yang mau nyumbang, tidak main-main, mau memfasilitasi Iya. tempat istilahnya. Dan kenapa begitu pertemuannya? Kan sebelumnya Bang Suma sudah memperkirakan orangnya ini minimal pakai mobil mewah, ada sopir, ya ibaratnya ada karpet merah digelar buat beliau jalan. Kok bertemunya di kantin begitu? Ada apa ini Bang? Apakah tidak terpikir, oh kita cari restoran yang eksklusif untuk beliau, loh kok di kantin? Apakah memang sudah ada perencanaan seperti itu, atau beliau yang minta tempatnya, atau bagaimana Bang? Beliau, saya sudah sampaikan, saya di kantin gitu, tempatnya teman-teman saya, situ tempatnya driver, obek, suruh, cleaning service, itulah semua. Orang ini mau bertemu di situ, terus dia nyumbang gak bener gak ini. Jadi saya berhadapan, duduk sama-sama pun saya belum yakin. Masih belum yakin? Belum yakin. Yang ada dalam pikiran saya itu, ya Allah, betapa hebatnya kamu menguji hambamu ini, Bang. Ya yang selama ini memang saya bilang saya sendiri gitu ya kan. Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah, mungkin ada hikmahnya. Ngobrol gitu, ngobrol. Saya yang nelpon, kata dia. Oh iya Pak. Saya nggak panggil Ustadz lagi. Iya. Nggak panggil Ustadz lagi di situ, karena penampilan nggak mencerminkan sebagai seorang pakar agama gitu ya kan. Jadi di luar ekspektasinya. Ya, betul. betul. Oh iya Pak. Tapi waktu itu kan kita ada dari aparat juga, tim kita ada dari aparat. Oh, orang ini masa iya mau Berarti ngibulin pada kita. pertemuannya tempo hari itu Bang Suma tidak sendiri ya? Enggak sendiri. Bersama teman-teman yang lain Iya, juga. ada dari Polres juga. Berarti ini bisa dibilang ketika beliau ingin pertemuan itu, dari kubunya Bang Suma ini penasaran juga gitu. Apakah Oh ini iya, serius sih? malah kakinya geser-geser kakinya saya waktu itu. Yang ini Iya, kamu iya. bilang, iya ini orangnya. Ah masa sih? Iya. Nah, jadi saya katakan bahwa iya kami butuh gitu. Dia sampaikan ke saya tadinya lewat telepon, sekarang di hadapan saya dia ngomong. Ngobrol langsung. Saya tidak mau lama-lama. Bang Suma, saya mau hari ini lihat rumah. Kebetulan ada dekat rumah saya itu harganya 1,2 M. Saya mau hari ini juga. Jadi hari itu pertemuan, hari itu juga langsung ingin ditunaikan ini janjinya. Iya. Masya Allah. Dan itu masih belum percaya 100%. Belum percaya. Belum percaya. Nanti setelah saya menyadari bahwa pertolongan Allah itu memang datangnya dari mana saja. Dan setelah dia bercerita sedikit tentang dirinya, ternyata beliau ini orang hijrah. Dia dari dunia hitam, dunia gelap, udah punya masa lalu yang kelam gitu. Ya boleh saya bilang seluruh model kemaksiatan pernah dilakoninya. Tapi ya itu tadi, berangkat dari niatannya dia yang ingin menjadi orang benar. Dia harus menghapuskan seluruh masa lalunya dengan berbuat baik terhadap agama. Saya terkesan cerita beliau
bahwa sebelum dia berjumpa dengan kita, dia sudah pernah belajar dari sosok kiai. Hanya saja kiai itu menyampaikan ke beliau, sebaik apapun kamu korbankan hidupmu, kamu korbankan hartamu untuk Islam, tapi kalau kamu tidak sholat, percuma. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi dia. Akhirnya dengan kondisinya dia yang ada saat sekarang, itu alhamdulillah dia betul-betul seluruh hidupnya dikerahkan untuk agama. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Dengan bertemunya dengan malaikat Allah ini, maka kita berembuk hari itu juga. Kita lihat markas yang ingin dibeli waktu itu mau di cash. Sayang sekali pada saat kita langsung survei TKP agunan yang ingin kita beli, itu juga bersamaan dengan ada notaris yang juga beli tempat itu. Akhirnya dia belum puas gitu. Dia belum puas mengaplikasikan janjinya. Harus hari ini. Makanya dibilang, oke, tidak jadi. Antum, Bang Zuma cari sama Ustaz Awan, dimanapun letaknya, hari ini harganya, langsung saya bayar. Masya Allah, jadi sepenuhnya diserahkan ke Bang Zuma. Mengenai pencarian lokasinya di mana. Betul. Wow, ini sebenarnya ini satu luar biasa. Unik ya, luar biasa ya. Jadi pada hari itu bertemu, pada hari itu juga ingin direalisasikan. Iya. Dan cash. Oh, luar biasa. Dan alhamdulillah ya, studio yang kita tempati sekarang ini itu adalah buat tangan dari beliau. Masya Allah. Ya. Dengan biaya yang jujur saya katakan bahwa untuk mendapatkan markas yang diberikan oleh beliau kepada MMCI, itu dia harus korbankan dana 850 juta cash, ya, plus mobil Mercy 1. Untuk harga markas ini. Masya Allah, itu bukan sesuatu angka yang kecil. Tapi bagi saya sendiri, saya menganggapnya ini suatu hidayah begitu. Iya. Dari dunia hitam ingin berhijrah, dan saya anggap kan ada kebanyakan orang berhijrah dari dunia hitam itu hanya ya memperkuat dirinya dengan agama, dengan seperti itu. Dan ini beliau memperkuat, Masya Allah, membentengi dengan memperkuat akidahnya dan ingin ke lingkup yang lebih luas lagi dengan kegiatan sosial, membantu orang lain yang saya anggap tidak main-main. Seperti itu. Dan dari ceritanya Bang Zuma juga, hari itu bertemu tidak di luar ekspektasi orangnya seperti itu. Hari itu juga ingin dilaksanakan janjinya, saya anggap itu luar biasa. Dan dari proses perkenalannya itu sampai berdirinya ini, itu berapa lama Bang? Jadi MMC itu belum ada waktu itu ya. Kita bertemu, kita membentuk sebuah kita nebeng di sebuah yayasan. Muncul ide, kenapa nggak bikin sendiri gitu? Oh, jadi MMCI ini ketika pertemuan itu MMCI belum ada? Belum. Oke, jadi setelah di pertemuan itu, disitulah awal mulanya untuk membuat pergerakan baru. Ya. Jadi saran beliau, kenapa nggak bikin yayasan baru, kemudian jadikan Kota Makassar sebagai pusat, nanti kita buka cabang di mana-mana. Nah, terkait dengan hal itu, kita berembuk cuman sampai sepekan. Kemudian jadi. Intinya sepekan itu deal. Makassar Mu'alaf Center Indonesia harus dibuatkan akte pendirian. Jadi sudah berdiri organisasinya, markasnya udah resmi juga. Alhamdulillah. Dan itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Kita lamanya hanya menunggu proses perjalanan akte pendirian itu aja. Jadi legalitasnya ya. Iya. Nah, kemudian itu tidak sampai di situ, Bang. Malaikat Tuhan itu nggak sampai di situ. Jadi setelah selesai ditunaikan janjinya mengenai memfasilitasi markas, masih lanjut lagi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan saya jadi malu gitu. Kenapa sih katakan saya malu? Terkadang saya yang lalai
untuk menunaikan janji terhadap organisasi, terhadap kepribadian beliau. Tapi beliau sampai hari ini dia belum pernah ingkar janji. Kalau dia katakan A, itulah yang terjadi. Nah, jadi sedikit ya tentang MMCI. Mungkin banyak sahabat di luar sana yang ingin tahu. MMCI itu punya niatan, insya Allah ya sesuai dengan program yang kita sudah rapatkan bersama dengan beliau ini. Kita ingin membentuk sebuah divisi pendidikan, membentuk sebuah sekolah. Insya Allah tahun depan di mata pelajaran baru, angkatan baru itu kita sudah mulai buka kelas. Dan dananya sudah mengucur sampai hari ini. Itu satu. Kemudian saya sebelum masuk di Yayasan MMCI, belum kita bentuk, memang saya juga bergerak di bidang properti. Saya salah satu anggota dari asosiasi di negara ini, dari perbankan. Dan saya mendirikan sebuah perusahaan, kebetulan saya adalah direktur utama dari perusahaan properti itu. Ya, ini bukan ria, tapi itu fakta di lapangan. Nah, saya mencoba untuk bagaimana bisnis pribadi saya ini saya libatkan masuk ke dalam yayasan. Jadi ibaratnya ini sudah ada yang memulai. Nah, akhirnya Bang Suma juga tertarik atau tergerak untuk. Karena gini loh Bang, karena kendala daripada bisnis properti itu adalah modal. Harus modal. Betul. Karena apa-apa pasti modal. Beli pasir modal, semua modal. Alhamdulillah, beliau tanpa syarat sedikit pun dia kucurkan dana tunai kepada saya untuk menjalankan bisnis properti ini. Iya. Jadi dari memfasilitasi, memotori terbentuknya MMCI ini sampai membantu lagi di masalah properti ini. Iya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Masih belum. Lagi-lagi begitu saya promosikan bahwa saya punya tempat wisata, ya ada kebetulan saya punya wisata ini bukan ria ya Bang ya. Sekedar untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang banyak duit di luar sana. Bagaimana cara untuk bisa ikut terlibat dalam visi misi agama Islam. Akhirnya tempat wisata saya itu Rumah Hobbit Bolangi yang terletak di Kabupaten Goa. Dia lagi-lagi ikut terjun lagi. Dia hidupkan semua bisnis yang ada di sana bergeliat luar biasa. Kafenya. Kemudian yang ini yang sekarang sementara digarap ini kolam renangnya dengan modal yang bukan main. Masya Allah. Sampai sekarang masih tidak percaya begitu. Kalau masalah dari segi finansial ini bukan hal yang sedikit. Dan betul. Saya juga anggapnya sangat berani begitu. Iya. Dan kalau menurut Bang Suma sendiri, apa sebenarnya yang mendasari beliau sehingga ingin menyumbang yang tidak main-main jumlahnya menurut saya. Jadi saya melihat, saya juga menjiwai beliau. Beliau ini juga orang cerdas, orang pintar, mampu menjiwai orang. Dia bisa membaca karakter. Nah, dia melihat pada diri saya sebagai pribadi ya, yang atas beliau, arahan beliau ditunjuk sebagai ketua umum di MMCI. Itu dia mendapatkan sebuah karakter yang boleh saya bilang secara otodidak bisa membangun sebuah paradigma berpikir bahwa orang ini bisalah dipercaya gitu. Dengan adanya dedikasi yang diberikan dalam agama, dalam dunia kristolog. Ya mungkin saya bilang begitu. Nah, kepercayaan ini kemudian dia sangkut pautkan dengan Allah. Saya melihat di situ. Saya lihatnya di situ. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik benarnya orang ini aku serahkan kepadamu. Tugas saya sudah selesai. Memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan saya dalam agama. Itu yang saya lihat. Nah, sampai bukan hanya properti, bukan hanya markas, bukan hanya wisata. Ini juga kita dibuatkan tambak lele, ternak unggas, tidak main-main. Dan semua itu sudah terrealisasi gitu loh. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Kolam renangnya jalan, ternak lelenya jalan, ternak unggasnya jalan, kemudian wisatanya jalan, kemudian perumahannya jalan. Coba. Semua berjalan dalam waktu hanya bicara bulan. Dan dia senantiasa memberikan
masukan apalagi gitu. Saya yang rada-radanya malu. Karena jadi beliau ini sampai sekarang ini masih terlibat di dalam pergerakan. Terlibat, nah itu dia. Oke. Jadi yang kita tahu selama ini kan biasanya ada orang yang main di belakang layar, ya kan? Ya sudah kasih udah selesai. Ini tidak, dia ngikut terus. Kita pertemuan di atas gunung ikut. Pertemuan di mana dia ikut. Apa yang kurang? Berapa angkanya? Udah, insya Allah tanggal sekian. Udah selesai. Tunai sebentar itu. Jadi beliau memantau langsung ya pergerakannya apa yang kurang. Iya, betul. Ya, dia benar-benar dia peduli gitu loh. Malah ada Ustadz Alwan ditawarin untuk bagaimana bisa kembangkan bisnis beliau dari percetakan itu di depan mata saya juga. Ya sudah, kembangkan dirimu di percetakan gitu. Dikasih juga bantuan. Meski Ustadz Alwan melihat bahwa peluang ini mungkin nanti setelah yang semua berjalan, yang setelah beberapa program ini sudah berjalan, baru kemudian bisa benar-benar merasa fresh di situ untuk dikembangkan ini bisnis percetakan. Tapi itu sudah mulai ada buka peluang di situ. Kemudian MMCI juga ada website yang sementara digarap. Itu juga biaya dari beliau. Itu bukan biaya kecil. Suruh, ayo buka websitenya MMCI, harus ada gitu. Jadi sekarang MMCI sudah punya website sendiri ya? Insya Allah. Kita sudah punya. Jadi websitenya kalau bisa disebutkan, Ustaz, biar pemirsa kita biar penasaran dulu. Penasaran dulu. Nanti, Oke, nanti kita lihat. jadi belum launching ya websitenya. Nanti jangan semuanya dimuntahkan di sini. Oke, sabar. Nanti lama-lama orang tidak penasaran lagi. Yang pada intinya bahwa MMCI bisa sekuat sekarang. Saya katakan kuat ya, karena saya dari nol. Di yayasan itu saya dari nol. Dipertemukan dengan personil yang sangat luar biasa, kemudian didatangkan pertolongan dari Allah yang tak disangka-sangka. Dan ini nyata, bukan dalam kehidupan halusinasi, bukan. Ini nyata, ini fakta. Saya selalu, aduh ya Allah, betapa indahnya nikmat yang Kau berikan kepada saya. Sampai sekarang masih belum percaya ya ada yang seperti ini. Alhamdulillah, Allah betul-betul memberikan pertolongan. Sampai teman-teman itu, kemarin Ustadz ini, Sahini Munir nelpon. Nelpon saya. Kemudian saya juga pernah ditelepon Sekretariat Harian MUI, ya. Kemudian teman-teman dari MMCI dan beberapa orang yang ingin bergabung bersama dengan kita. Saya katakan bahwa biarkan kami memperkuat dulu fondasi, baru kami lebarkan sayap. Insya Allah. Karena organisasi yang tidak didukung dengan finansial yang kuat pun bisa berjalan, apatah lagi dengan MCI dan kondisinya sekarang. Alhamdulillah, Allah memberikan sebuah jalan, Allah memberikan sebuah pertolongan kepada MMCI, sehingga MMCI ini insya Allah kedepannya akan menjadi sebuah yayasan yang besar. Oke, jadi MMCI ini sendiri sudah punya ibaratnya ladang finansialnya sendiri. Iya. Masya Allah. Jadi yang awalnya sosok beliau ini disangkanya hanya donatur, ternyata ikut terjun langsung terlibat. Beliau di notaris saya hadapkan beliau untuk menjadi pembina sekaligus penasehat di sana. Oke, berarti beliau sekarang posisinya di MCI sebagai pembinanya kita. Iya. Sebagai penasehat juga, karena ilmu beliau itu sangat luar biasa. Bisnis-bisnis yang kita jalankan, yang sejatinya dijalankan oleh vendor luar, itu bisa MMCI lakukan berkat ide dari beliau, sumbangsi dari beliau, ya, hal-hal yang dibutuhkan lah dalam organisasi dan bisnis itu dari beliau. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi ini satu sosok yang sangat inspiratif sekali. Mungkin kita bisa membuatkan konten khusus ya untuk membahas ini, Ustadz, karena sepertinya bakalan panjang kalau kita membahas semua ini. Dan saya juga sangat tertarik dengan cerita ini, unik begitu. Tidak main-main mengeluarkan sesuatu yang mungkin orang-orang lain berpikirnya, ngapain saya buang-buang uang seperti ini untuk membiayai sesuatu. Dan saya lihat juga ada keyakinan besar begitu dari beliau kepada Bang Suma dan dengan MMC ini. Nah, oke, kita kembali lagi mengenai pembahasan MMC ini. Nah, MMC ini dalam menaungi mualaf ini, langkah-langkah apa yang MMCI ambil? Jadi kan kita memualafkan,
setelah memualafkan itu, langkah apa yang dilakukan MMCI untuk terus mendampingi saudara kita yang mualaf ini? Ya, baik. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan sini ya, bahwa MMCI itu sebagai lembaga yang menaungi para mualaf itu tidak mensyahadatkan lalu kemudian melepaskan begitu saja, terkecuali satu, mualafnya sendiri yang atur jarak terhadap MMCI. Kalau kita buka diri, kita buatkan kelas, ada pengajian, karena MMCI itu juga bergerak di bidang berantas buta aksara Quran. Bukan hanya mualaf, tapi siapapun yang mau belajar Quran, tidak melihat usia. Kita markas ini dimanfaatkan untuk bagaimana bisa mengajarkan umat Islam khususnya untuk mengenal Al-Quran dengan baik. Nah, jadi yang sudah kita syahadatkan itu kita beri ruang untuk kita didik, untuk mengenal Allah, mengenal Kristolog, mengenal Al-Quran. Itu adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terlepas daripada program MMCI. Jadi di MMCI ini setelah dimualafkan tidak sepenuhnya kita mengikat si mualaf ini untuk kita arahkan seperti ini. Jadi itu berdasarkan keinginannya saudara kita sendiri, apakah ingin ikut atau seperti itu ya? Ya, mohon maaf. Yang kita kenal di luar biasanya orang disyahadatkan. Ya. Habis itu dilepas. Ya betul. Seperti itu. Dengan adanya MMCI, teman yang sudah bersyahadat di luar sana tidak menempati tempat untuk belajar bisa datang ke kita. Nanti kita berikan legalitas dengan catatan kita syahadatkan sebagai pertanggungjawaban. Kita syahadatkan sebagai dasar kami mengeluarkan legalitas, kemudian kita arahkan untuk pembinaan. Karena bisnis yang kita lakukan saat sekarang, ya, meskipun kita baru memulai, itu endingnya kemudian adalah untuk digunakan sebagai pemanfaatan terhadap umat, khususnya kepada para mu'alaf ini. Gitu. Jadi bukan berarti syahadatkan, dilepaskan, tapi kita syahadatkan, kita beri ruang untuk mereka. Mereka maunya di bidang apa bekerja. Pendidikan kita upayakan, sebagai tenaga ahli kita upayakan. Dia mau memiliki skill atau keterampilan sebagai penjahit bisa, sebagai seorang kurir bisa. Banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai ruang untuk mereka bekerja. Kemudian ke depannya, kalau kolam renang kita ini sudah jalan, wisata kita sudah maksimal, kita upayakan orang-orang yang seperti ini yang kita pekerjakan. Yang ada sekarang itu kita kurang lebih 7-8 orang, 6 orang itu yang bekerja saat sekarang, itu semua anak yatim piatu. Yang kita pekerjakan. Iya. Anak yatim piatu yang setiap harinya dijamu, disiapkan makanan oleh si Master X. Oke. Jadi ini satu konsep yang unik ya. Jadi setelah dimualafkan, MMCI memfasilitasi tempat tinggal, bahkan difasilitasi pekerjaan, dan pekerjaannya itu di lingkup usahanya sendiri MMCI. Ya, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini suatu konsep yang unik menurut saya dalam menaungi saudara-saudara kita yang mualaf, dan insya Allah kedepannya bisa betul-betul terrealisasi dan besar organisasi ini. Dan mungkin dari Bang Suma sendiri ada tambahan ingin diperjelas mengenai MMCI ini? Silakan. Baik. Jadi untuk sesi ini saya hanya ingin mengatakan bahwa keberadaan MMCI itu lambat laun akan digaungkan bersama dengan kebutuhan masyarakat akan agama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, MMCI akan banyak dikenal oleh masyarakat karena MMCI itu banyak mencontoh yayasan-yayasan besar sekarang. Itu visi misinya itu arahnya ke situ. Kemudian ruang lingkup daripada objek ya yang menjadi konsentrasi MMCI adalah insan Islam yang mau belajar Islam, yang ingin berhijrah ke Islam, lalu kemudian ingin fokus kepada Islam. Artinya bahwa kita hidup di lingkungan mayoritas Islam, yang boleh saya katakan mereka masih awam terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, dengan adanya MMCI, maka insya Allah sehubungan dengan berjalannya waktu, MMCI akan memiliki gaung yang besar sehingga terdengar di kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa butuh gitu. Dengan kehadiran MMCI mereka merasa tertolong. Itu yang kedua. Terakhir,
Eh, saya berharap kepada eh, saudara-saudara Muslim ya yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya yang peduli gitu dengan pergerakan mualaf dalam hal memperdayakan mereka, membantu mereka. Dengan hadirnya MMCI, saya ingin mengetuk hati saudara-saudara kita yang ada di sini untuk ikut berpartisipasi. MMCI ada sebagai kendaraan untuk bagaimana bisa memfasilitasi antara orang yang membutuhkan dengan orang yang ingin memberikan. Kita adalah ruang. Lalu kemudian terkhusus kepada yang tadi malaikat kita itu akan kita ulas nantinya ya secara signifikan. Kita akan bagaimana sih perjalanan beliau gitu. Ya, menarik soalnya ceritanya. Dari mana orang ini berasal, kemudian kiprah dia di usia sekian itu apa, kemudian di mana saja dia selama ini, kok tiba-tiba muncul gitu. Itu nanti akan kita jadikan sebuah sesi yang menarik. Kita selingi cerita-cerita itu di antara kajian-kajian kita. Saya kira begitu untuk sementara. Oke, terima kasih Bang. Jadi itu tadi beberapa kurang lebih visi misi dari MMCI dan latar belakang terbentuknya seperti apa. Jadi nanti kita akan buat konten tersendiri nih untuk sosok malaikat ini, malaikat penolong kita, dan semoga ini juga bisa menjadi inspiratif buat pemirsa yang menonton video ini. Kalau ketika ada niatan ingin berubah, tidak ada kata terlambat seperti itu. Dan satu hal yang saya kutip tadi dari perbincangan Bang Suma dengan sosok beliau ini, dia mempercayakan semuanya kepada Allah, apapun pergerakan itu. Dan sedikit lagi, beliau ini bukan hanya MMCI. Jadi dia banyak membangun masjid tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali dia, pengurus inti masjid, dan Allah. Bahkan keluarganya pun masih jarang yang tahu. Itu luar biasa. Jadi bukan hanya karena MMCI kemudian dia hijrah, bukan. Dari sejak zaman kisaran tahun 2008 kalau nggak salah, itu dia sudah mulai berkiprah di situ. Ada masjid yang terhambat bangunannya karena finansial, dia main di belakang layar, dan dia tidak ingin ditahu bahwa sumbernya dari dia. Nggak mau ditahu, dia selalu main di layar. Cukup Allah yang tahu. Dan itu saya sudah buktikan itu. Kebetulan prosesi syahadat pertama yang saya lakukan itu di masjid yang saya maksud. Salah satu masjid yang dia andilnya di situ. Di situ ada pensiunan yang dulu sekantor dengan saya. Saya tanya, apa iya? Dia, oh iya betul. Berarti hanya segelintir manusia yang ada di situ yang tahu bahwa si Fulan, si Mr. X ini yang memberikan ruang, sehingga alhamdulillah negara kita, provinsi kita, agama kita, masyarakat kita bisa menikmati ibadah kepada Allah dengan rasa nyaman berkat beliau. Masya Allah. Sepertinya memang kita harus membahas ini Bang di lain waktu. Sangat menarik kisahnya. Jadi itu tadi perbincangannya. Saya ulangi lagi, semoga bisa menginspirasi para pemirsa yang ingin ikut pergerakan untuk memaslahatkan umat, membantu saudara-saudara kita yang mualaf. Jadi MMC ini terbuka ya untuk siapapun yang ingin membantu dan pergerakan bersama. Jadi terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya ke sini. Sudah berbagi cerita tentang MMC ini. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa semakin memuluskan langkah MMC ini dalam pergerakan ini. Jadi terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga perbincangan ini mempunyai manfaat bagi pemirsa dan mudah-mudahan bisa mengetuk hati saudara-saudara kita di luar sana. Kalau berbagi itu ada banyak caranya dan tidak perlu takut selama itu pergerakan di jalan Allah ya. Betul Bang. Jadi terima kasih untuk semuanya.